Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai surah Al-Ikhlas. Kalau pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas surah Al-Falaq dan surah An-Nas, sekarang kita akan membahas surah Al-Ikhlas. Sebelum itu, mari kita sama-sama baca terlebih dahulu surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kemudian kita artikan dengan perkata. Ada kul yang artinya katakanlah Muhammad. Kemudian wallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid, Allah tidak beranak. Walam yulad, dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu setara dengan dia. Nah, kemudian kita bahas penjelasannya. Nah, surah Al-Ikhlas diturunkan di Mekah, maka surah ini dinamakan dengan surah Makkiyah. Nah, Ustaz ulangin lagi. Jadi surah yang disebut dengan surah Makkiyah ialah surah yang turun di kota Mekah atau surah yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Nah, ini disebut dengan surah Makkiyah. Nah, surah Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Di dalamnya mencakup unsur penting yang menjadi tiang penegak kerasulan Muhammad SAW. Nah, kita langsung masuk ke dalam ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ayat pertama ini Allah meminta agar Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada orang-orang Arab jahiliyah dan seluruh umat Islam bahwa Allah itu Esa, zat yang tunggal yang tidak berbilang. Allah bukan zat yang terdiri dari beberapa unsur. Yang mewujudkan alam ini adalah wajib adanya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, pemelihara dan penguasa alam semesta. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, melalui ayat ini Rasulullah SAW membebaskan orang Arab dan lainnya dari kemusyrikan dan keracunan akidah. Nah, unsur pertama ini adalah inti dari segala unsur akidah Islamiyah dan merupakan prinsip keimanan yang pertama kali diperintahkan. Ayat yang kedua, Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah adalah sasaran permohonan secara langsung tanpa perantara dan penolong. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab musyrik kala itu yang meyakini adanya perantara dan penolong bagi Tuhan. Oleh karena itu, mereka meminta perlindungan diri kepada para pemuka mereka, baik yang masih hidup atau yang sudah mati. Melalui surah Al-Ikhlas ayat kedua inilah kita diajarkan bahwa tempat bergantung, tempat bersandar, dan tempat kita meminta pertolongan hanyalah kepada Allah tanpa perantara. Nah, kemudian ayat ketiga dan ayat keempat, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan dia. Allah memperkenalkan kepada kita bahwa dia yakni Allah yang Esa. Allah itu tempat kita memohon, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada yang menyerupainya. Nah, kufu artinya sesuatu yang mengimbangi dan menyerupai dalam perbuatan dan kekuasaan. Ayat ini untuk menolak keyakinan sebagian ahli kebatilan yang mengimbangi perbuatan Allah dan bertentangan dalam tindakannya, seperti halnya keyakinan sebagian penyembah berhala terhadap kemampuan setan.
Misalnya dengan surah ini Allah menolak segala macam kemusyrikan dan menetapkan seluruh prinsip tauhid dan taufik. Nah, pada surah Al-Ikhlas ini juga terlihat tauhid uluhiyah, yaitu pada ayat Allah tempat bergantung, Allahus Shomad, yaitu pada ayat kedua. Allah sebagai zat yang esa, yang tidak beranak dan tidak diperanakan, maka hanya kepada Allah manusia bergantung, meminta pertolongan, meminta perlindungan dan sebagainya. Nah, inilah tauhid dalam konsep Islam. Nah, mungkin cukup segini saja pembelajaran pada kesempatan kali ini. Nah, untuk minggu depan persiapkan PH Al-Quran Hadis ya. Akhtatim darsana bi qiraatil hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.